Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Thumma assalatu wassalamu al-atammani al-akmalan ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi bermajelis ilmu untuk mengkaji salah satu buku yang sangat urgen, itu kitab Minhaj Al-Muslim. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Keimanan pada qada dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Dia tulis untuk seluruh makhluk. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir, ketentuan, nasib, kondisi seluruh makhluk sebelum mereka diciptakan. Dan keimanan kepada Allah, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala meliputi 4 hal. Yang pertama penciptaan, yang kedua penulisan, yang ketiga pengaturan, yang keempat adalah pemberian rezeki. Yang pertama adalah penciptaan. Kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun kecuali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah penciptaan. Yang kedua penulisan. Yang ketiga yang ketiga adalah pengaturan, yang keempat kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang pertama penciptaan. Salah satu keimanan yang paling urgen adalah meyakini bahwa seluruh makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah yang menciptakan. Sekecil apapun makhluk itu, dia adalah ciptaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk dari ketiadaan. Jadi Allah menciptakan makhluk dari ketiadaan. Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ada 2 versi di kalangan ulama terkait dengan penciptaan. Pandangan yang paling populer adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dari ketiadaan. Belum ada makhluk, Allah langsung katakan kun, jadilah, maka makhluk pun itu jadi. Itu pandangan yang pertama. Ada pandangan sebagian ulama juga mengatakan bahwa Allah kalau menciptakan makhluk baru, maka tidak mungkin Dia menciptakan makhluk baru kecuali dari bahan makhluk sebelumnya. Kita manusia diciptakan dari tanah. Tanah diciptakan dari apa? Allah, kata mereka, Allah menciptakan tanah dari bahan makhluk yang sebelumnya. Bahan atau makhluk sebelumnya Allah ciptakan juga dari bahan makhluk sebelumnya. Sampai kemudian rentetan yang tidak terputus ke belakang. Ini salah satu pandangan sebagian ulama. Dan bisa dikaji dalam bahasan ilmu kalam, ilmu filsafat dan sebagainya. Karena kata mereka, kalau seandainya Allah hidup pada satu masa tanpa makhluk, maka itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak berkuasa. Allah kan maha kuasa. Kalau Allah hidup sendiri dalam satu masa, Allah itu hidup sendiri, tidak ada makhluk apapun, apakah Allah berkuasa? Ini kata mereka tidak mungkin. Jadi harus ada makhluk yang sejak awal bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga
merupakan pandangan yang nyeleneh, aneh. Kenapa aneh? Karena kalau seandainya ada makhluk yang sejak awal bersama Allah, maka itu menandakan bahwa makhluk itu sama dengan Allah yang tidak memiliki permulaan. Jadi Allah tidak memiliki permulaan. Kalau seandainya setiap makhluk diciptakan dari bahan yang sebelumnya ada, maka itu menandakan bahwa makhluk juga tidak memiliki permulaan. Ya, makanya tetap kita meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Jadi makhluk pertama Allah ciptakan dari ketiadaan dengan ucapan kun. Setelah itu Allah menciptakan dari makhluk itu ya, makhluk-makhluk yang lain. Kita manusia diciptakan dari tanah. Tanah sebenarnya ada bahan sebelumnya, ya, tapi kita tidak tahu. Kemudian kita menjadi manusia. Lalu Adam alaihissalam. Lalu Adam dari tulang rusuknya diciptakan Hawa. Lalu kemudian manusia juga anak keturunannya diciptakan dari mereka berdua. Intinya adalah itulah penciptaan makhluk yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena, al-qalam. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga Musnad Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Ya. Apa bentuk pena? Ya, pena itu adalah makhluk besar yang Allah ciptakan untuk menulis takdir seluruh makhluk sebelum mereka diciptakan. Kemudian pena itu berkata kepada Allah. Kemudian Allah berkata kepada pena tersebut, tulislah. Pena mengatakan, maaf, apa yang harus saya tulis? Oh ya Allah, Allah mengatakan tulislah takdir seluruh makhluk. Ya, maka pena pun menulis seluruh takdir kita semua dan itu tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz. Ya, lauh itu adalah semacam papan yang terjaga di sisi Allah Azza wa Jalla, yang di dalamnya tertulis seluruh takdir makhluk dari awal sampai ya, masa yang tidak ditentukan. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa makhluk pertama diciptakan adalah arsy dengan dalil ya, dalam beberapa hadis yang dikatakan kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'ahu kana arsy 'alal ma'. Ya, dalam hadis disebutkan bahwa ketika Allah tidak ada yang bersamanya kecuali arsy yang berada di atas air, ya, yang berada di atas samudra. Kata mereka saat itu Allah tidak ada tidak ada makhluk yang bersama kecuali arsy. Ini menandakan bahwa makhluk pertama adalah arsy. Ini perbedaan dua pandangan para ulama terkait dengan hal atau makhluk yang diciptakan pertama kali. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam, pena. Kenapa? Karena pena itu merupakan awal untuk penakdiran seluruh makhluk yang hidup, termasuk arsy. Jadi pena. Ya. Hanya saja segelintir kaum sufi dan juga kebatinan. Mereka mengatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah nur Muhammad, cahaya Muhammad. Artinya Allah menciptakan cahaya dan cahaya itu merupakan asal usul dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pandangan ini sangat problem sekali. Pandangan ini sangat problem sekali. Kenapa sangat problem? Karena akan berimplikasi pada wahdatul wujud, akan berimplikasi pada keyakinan kalau tidak jasad maka kufur. Hal ini kemudian karena berimplikasi pada kesesatan atau kekufuran, maka kaum sufi sendiri pada saat ini sekarang ini mereka saling menyesatkan gara-gara Muhammad. Ya, jadi kaum sufi sekarang di antara diskursus kajian-kajian mereka yang saling menyesatkan itu terkait dengan cahaya atau nur Muhammad. Ada yang meyakininya dan ada yang tidak meyakini.
Apa keyakinan terkait dengan cahaya Muhammad? Ya, dan keyakinan ini bukan hanya ada pada Ibnu Arabi, Al-Hallaj, tokoh sufi besar, tapi juga ada dalam masyarakat kita. Ya, saya pernah mendapati di antara doa-doa orang tua itu adalah tentang Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Apa keyakinan mereka terkait dengan Nur Muhammad? Pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla, ya, dalam beberapa riwayat dikatakan ketika Allah menciptakan makhluk, Allah berfirman, qabadtu qabdatan min nuri faqultu laha kuni Muhammadan. Allah berfirman, saya mengeluarkan seberkas cahaya dari zatku. Lalu kemudian mengatakan kepada cahaya yang bersumber dari zat itu, jadilah Muhammad. Jadilah Muhammad. Kemudian dari cahaya itu, faminha ma kana wa ma yakun. Dari cahaya Muhammad itu kemudian terciptalah segala yang ada dan segala yang akan ada. Artinya Nur Muhammad ini merupakan sumber seluruh penciptaan seluruh makhluk. Apa problemnya? Problem pertama adalah bahwa Allah Azza wa Jalla mengembangbiakan diri, mengembangbiakan zatnya. Ya, jadi Allah mengembangbiakan zat. Dan ini mustahil. Mustahil Allah Azza wa Jalla mengembangbiakan zatnya sendiri. Dari zatnya kemudian diciptakan makhluk yang lain. Mustahil. Dan ini keyakinan yang kufur. Keyakinan yang kufur. Kenapa? Karena setiap zat yang dikembangbiakan dari zat asli pasti akan memiliki sifat dari zat asli tersebut. Tanaman misalnya, tanaman kita potong baru kita cangkokkan ke pohon yang lain. Apakah tanaman itu akan membuahkan buah yang lain atau tetap akan membuahkan buah sesuai dengan pohon aslinya? Biasanya akan sesuai dengan pohon asli. Bahwa setiap tanaman yang dikembangbiakan atau kambing dan kambing hewan yang dikembangbiakan, dia akan memiliki sifat asli dari makhluk, dari zat. Nah, kalau kita dikembangbiakan, kalau Nur Muhammad dikembangbiakan dari zat Allah, maka berarti Muhammad itu memiliki sifat ketuhanan. Dan ini mustahil. Itu mustahil. Apalagi mereka kemudian mengatakan Nur Muhammad ini kemudian dibagi empat. Seperempatnya untuk penciptaan qalam, pena, seperempatnya untuk arash, seperempatnya untuk lauh mahfuz, dan seperempatnya untuk seluruh alam semesta, langit, bumi, surga, neraka, malaikat, jin, dan sebagainya. Ini juga problem. Kenapa problem? Karena akan berimplikasi bahwa kita ini semuanya merupakan bagian dari zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, jadi bahwa kita semua ini diciptakan dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu problem. Dan itu problem. Apa problemnya? Ya berarti kita ini adalah Muhammad. Kita ini adalah semuanya merupakan pengembangbiakan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat problem, ya. Dan secara hukum asal hadisnya memang hadis yang palsu, ya, tidak ada, ya, tidak benar, palsu, tidak ada terdapat dalam hadis Arab. Hadis yang palsu. Yang pertama. Yang kedua, dari segi logika tertolak, yang mustahil. Kemudian dari segi empiris, ya, pembuktian lewat observasi, pembuktian lewat bukti nyata atau sains, ya, juga tidak akan mungkin, ya, terbukti. Ya, tidak ada, ya, para ilmuwan mengatakan bahwa bumi ini tercipta dari cahaya. Tidak ada. Ya, bahwa tubuh kita ini asalnya dari cahaya, Nur, ya, Nur Muhammad, cahaya. Tidak ada. Ya, karena dalam Islam untuk membuktikan kebenaran, kevalidan suatu hal itu ada dua cara dalam Islam. Yang pertama,
lewat bukti empiris atau observasi, penelitian, penglihatan, pendengaran secara langsung, ya, atau bukti sains. Itu dalam Islam. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa ramalan cuaca itu tidak dianggap sebagai sihir. Ya. Kenapa? Karena dia bisa dibuktikan, punya bukti empiris. Ya, bahwa cuaca besok akan hujan dengan pembuktian. Pembuktiannya apa? Bahwa sekarang ya, awan misalnya sedang bergerak dari Sulawesi Barat dan menuju selatan, ya, dengan kecepatan sekian dan akan sampai di Makassar pada jam sekian. Ada perkiraan, bukan juga 100% benar, tapi ada pembuktian-pembuktian. Dan dalam Islam kalau sudah ada pembuktian maka harus diyakini benar, atau minimal diyakini kebenarannya secara dominan. Misalnya 70% benar atau 80% benar. Itu dalam Islam. Pembuktian pertama. Kemudian yang kedua, dalam Islam untuk membuktikan kevalidan suatu hal maka harus dengan informasi yang benar, informasi yang valid. Ya. Informasi yang valid. Ya. Dan itu ada, ya. Tapi sebagian kajian-kajian filsafat dan sebagainya, mereka sama sekali tidak mengakui informasi yang valid itu sebagai bukti. Mereka hanya mengakui bukti yang benar itu harus melalui bukti empiris. Harus bisa dilihat dengan mata, dibuktikan dengan sains, atau didengar oleh telinga. Mereka maunya seperti itu. Adapun informasi yang valid mereka tidak terima. Makanya Al-Quran itu mereka tetap ragukan. Kenapa diragukan? Karena Al-Quran memuat banyak hal yang kata mereka tidak bisa dibuktikan secara nyata, secara sains. Mereka mengatakan kami tidak bisa buktikan, itu tidak bisa dibuktikan. Mereka mengatakan ya Al-Quran itu tidak nyata, ya bahkan mungkin fiksi, ya karena tidak bisa dibuktikan. Ya, mana bukti adanya Nabi Hud? Mereka mengatakan ya mana bukti adanya azab kepada kaum Nabi Lut? Mereka mengatakan tidak ada bukti sampai sekarang. Mana bukti akan adanya hari kiamat? Ya. Tidak ada. Mana bukti adanya surga dan neraka? Kita tidak bisa buktikan. Bahkan sampai pada mana bukti adanya Tuhan? Ya, mereka tidak bisa buktikan. Kenapa? Karena kata mereka Tuhan ya, tidak bisa dibuktikan secara kasat, secara penelitian, secara observasi empiris. Tidak bisa. Ya, sampai pada hal yang seperti itu. Padahal kita dalam Islam, kita tidak hanya meyakini bukti empiris, tapi juga harus informasi yang valid. Ya, dan rata-rata kita pada zaman sekarang untuk meyakini kebenaran suatu hal, ya, banyak kita membuktikannya dengan informasi yang valid. Ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Ya, tidak bisa dipungkiri informasi yang valid. Kita misalnya sekarang kita memiliki ya, nenek moyang yang ke-7 misalnya, kita tahu namanya ini. Tapi ya, atau nenek moyang ke-8. Apakah ada buktinya? Tidak ada buktinya. Kuburnya kita sudah tidak lihat. Jangan sampai kita ini diciptakan oleh Allah dengan kata kun pada kakek kita yang ke-5 misalnya. Tapi karena ada informasi yang valid dari orang tua kita bahwa dulu ada kakek kita yang nenek moyang ke-7, ke-8, maka kita meyakini itu. Di dalam Islam itu ada dua ini. Jadi kalau pembuktian kebenaran cukup dua ini. Bukti empiris pembuktiannya secara nyata, ya, baik dengan penglihatan, pendengaran, ataupun sains. Yang kedua dengan informasi yang valid. Dan Nur Muhammad dilihat dari aspek manapun tidak valid. Dilihat dari aspek manapun tidak valid. Dari segi tadi empiris, ya, tidak ada para ulama mengatakan bahwa alam semesta ini terbuat dari cahaya. Tidak ada. Ya, ilmuwan. Ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa tumbuhan-tumbuhan ini terbuat dari cahaya. Bahkan menyelisihi banyak temuan. Yang kedua, bahwa Nur Muhammad ini dari segi informasi saja sudah palsu. Ya, tidak terdapat dalam buku-buku hadis manapun kecuali dari klaim sebagian kaum sufi. Yang ketiga, klaim Nur Muhammad ini
menyelisih hadis bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam atau pena yang digunakan untuk menulis takdir. Ya. Yang keempat, klaim Nur Muhammad ini juga menyelisih dalil yang lain yang dalam hadis yang sahih bahwa yang diciptakan dari cahaya itu adalah hanya malaikat. Ya, Allah ya. Rasulullah bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jan min marijin min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lahu." Kata Rasulullah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Lalu jin diciptakan dari api. Sedangkan kalian manusia diciptakan dari zat yang telah disebutkan untuk kalian, yaitu tanah liat. Jadi sudah ada pembagiannya dari Rasulullah SAW bahwa yang diciptakan dari cahaya itu malaikat, bukan seluruh makhluk. Ya, kalau seandainya seluruh makhluk diciptakan dari Nur Muhammad, cahaya Muhammad, maka Rasulullah akan mengatakan bahwa seluruh makhluk diciptakan dari cahaya. Tapi satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya adalah malaikat. Ya, adapun kita manusia diciptakan dari tanah liat, dari tanah liat. Jadi klaim cahaya Muhammad dengan segala turunannya itu adalah klaim sebagian kaum sufi, dan klaim seluruh kebatinan, sekte kebatinan. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya, karena ini menjamur pada masa sekarang, bukan hanya pada masyarakat besar, tidak. Ya. Saya beberapa pekan lalu saya diberitahu ada profesor dari UIN yang mengkaji ini. Ya, profesor dari UIN yang mengkaji tentang Nur Muhammad. Problemnya itu berimplikasi pada wahidatul wujud. Bayangkan, Allah mengeluarkan dari zatnya berupa cahaya, lalu kemudian dia jadikan cahaya dari zatnya itu sebagai cahaya Allah. Itu kan mengklaim bahwa Allah mengembangbiakkan diri. Itu problem, itu kufur menurut seluruh ulama. Dan yang pertama kali mempopulerkan hal ini adalah seorang tokoh sufi yang bernama Al-Hallaj. Tapi Al-Hallaj ini kemudian dihukum bunuh pada zaman dahulu karena memang dia berakidah wahidatul wujud. Wahidatul wujud itu ada dua, kita sudah sebutkan. Yang pertama disebut dengan al-hulul. Al-hulul itu adalah bercampurnya antara makhluk, antara zat Tuhan dengan zat makhluk, dengan tetap dibedakan sifat masing-masing. Ya, jadi seperti tadi, dan ini termasuk dalam Nur Muhammad. Jadi zat cahaya Allah bercampur, Allah jadikan sebagai makhluk. Itu namanya hulul, itu namanya al-hulul. Meskipun zat Allah tetap kita tahu, oh ini Allah, ini makhluk, tapi ada percampuran di situ, maka disebut sebagai al-hulul. Seperti minyak dengan air bercampur. Di situ kita masih mengetahui, oh ini minyak, ini air. Itu namanya al-hulul. Bercampur. Dan inilah yang merupakan juga kekufuran. Ya, termasuk mengklaim bahwa Isa itu anak Tuhan. Itu merupakan bagian dari al-hulul. Allah mengembangbiakan sebagian zatnya untuk menjadi bentuk makhluk. Itu namanya hulul. Ya. Percampuran antara zat Tuhan dengan zat makhluk, dengan tetap membedakan antara kedua. Kemudian yang kedua adalah al-ittihad. Al-ittihad itu adalah bersatunya makhluk dengan Tuhan tanpa dibedakan, tanpa ada pembedaan. Langsung bersatu tanpa lagi bisa dibedakan. Itu namanya al-ittihad, dan itu merupakan klaim banyak kaum sufi. Atau sebagian tokoh-tokoh besar kaum sufi, kalau sudah pada tingkat tertentu mereka akan mengklaim bahwa Tuhan sudah melebur dalam diriku, dan maka saya tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Kenapa? Karena ya Tuhan sudah ada dalam diriku, untuk apa saya sholat? Ya. Kalau seandainya Tuhan sudah ada dalam diriku, sudah melebur dalam diriku, untuk apa saya sholat? Ya. Itu ya salah satu yang problem. Jadi ya kita kembali bahwa
Ya, ada 3 pandangan ulama terkait makhluk yang pertama kali diciptakan. Pandangan yang paling kuat sekaligus pandangan mayoritas adalah bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah al-qalam, pena takdir, dalam hadis Ubadah bin Samit yang telah kita sebut. Pandangan kedua adalah arasy. Ya, arasy Rahman sebagai makhluk yang paling besar. Karena tidak ada makhluk yang paling besar selain dari arasy. Pandangan ketiga yang dibawa oleh kaum sufi, sebagian kaum sufi dan juga kaum kebatinan adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad, yang kata mereka cahaya Muhammad ini kemudian dibagi 4, seperempat untuk penciptaan pena, seperempat untuk penciptaan arasy, seperempat untuk penciptaan lauh mahfuz, dan seperempat untuk penciptaan seluruh alam semesta, langit dan bumi beserta isinya. Ini, tapi pendapat yang ketiga ini kita katakan sudah adalah pendapat yang paling lemah dari segi dalil, logika, dari segi empiris, dari segi dalil syar'i, ya sangat lemah karena berimplikasi pada wahdatul wujud, berimplikasi pada wahdah al-wujud, penyatuan antara zat Allah dengan zat makhluk. Ya, memang ada hadisnya juga dalam hadis Jabir, ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, makhluk apakah yang pertama kali diciptakan?" Rasulullah mengatakan, "Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir." Kata Rasulullah Jabir, makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi. Cahaya Nabi, cahaya Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Tapi ini juga tidak ada dalam buku-buku hadis. Ya, tidak dipopulerkan oleh kaum sufi. Tapi tidak ada dalam buku-buku hadis. Kenapa sampai demikian? Kenapa sebagian kaum sufi itu suka memunculkan hadis-hadis yang tidak ada dalam buku-buku hadis? Ya, tidak bisa divalidasi ini sahih atau lemah. Ya, jawabannya adalah karena sebagian kaum sufi memiliki pandangan bahwa segala ucapan yang baik itu boleh disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Asal ucapan itu baik, kata mereka, boleh disandarkan, dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena kata mereka segala yang baik itu pasti bersumber dari Nabi. Segala yang baik pasti ada sumbernya dari Nabi. Ya. Itu problem. Ya. Jadi kata mereka segala yang baik itu pasti ada sumbernya dari Nabi. Pasti pernah diucapkan oleh Nabi. Ya, karena Nabi itu membawa agama yang sempurna. Pasti segala ucapan yang baik pasti Nabi sudah ucapkan. Maka kata mereka segala ucapan yang baik itu boleh disandarkan dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu problem sekali. Ya. Ya, pertama dari segi problem, pertama siapa yang tahu bahwa itu baik? Ya, siapa yang tahu bahwa itu baik? Kadang kita menganggap ucapan ini baik tapi ternyata buruk. Ya. Ya. Lalu kemudian disandarkan kepada Nabi kita Muhammad. Ya. Kemudian yang kedua, problemnya adalah bahwa walaupun ucapan itu baik, tapi kita tetap tidak boleh menisbahkan kepada sembarang orang. Ya. Kepada Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh. Walaupun ucapan itu baik, ya. Karena itu merupakan bagian dari kedustaan. Ya. Bagian dari kedustaan. Tapi sebagian kaum sufi itu yang meyakini, ya bolehnya menyandarkan ucapan yang baik kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu hal yang problem juga. Ya. Bahkan sebagian ahli filsafat juga ikut-ikutan. Ya, maka mereka mengatakan ilmu Aristoteles, ilmu mantik dan sebagainya itu kata mereka. Itu juga diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi kita juga mengajarkannya. Itu problem. Ya. Ya, mereka mengatakan ilmu Aristoteles yang kita tidak filsafat dan sebagainya. Mereka juga diketahui. Mereka mengatakan itu juga diketahui oleh Abu Bakar, oleh Umar dan sebagainya. Itu kan ya, problem juga itu. Ya. Ya. Ya, bahkan sebagian mengatakan Aristoteles itu tidak pernah salah. Ya, dengan kaidah mantiknya, dengan kaidah logikanya. Ya. Ada itu yang mengatakan itu juga seorang kiai besar, bukan orang seperti kita. Dia mengatakan Aristoteles itu adalah orang yang tidak pernah salah dalam ilmu logika. Ya. Ya, kita katakan ya kalau dia tidak pernah salah berarti dia maksum. Ya, kalau dia maksum berarti dia menerima wahyu. Ya, kalau dia menerima wahyu berarti dia
nabi, ya. Dan tidak ada satupun bukti valid bahwa Aristoteles itu nabi. Ya, itu problemnya. Ya. Ya. Bahkan kita mendapati bukti yang valid bahwa Aristoteles itu adalah penyembah berhala. Ya. Ya. Tapi kita umat Islam ikut-ikutan. Ya. Dan ini kajiannya banyak ya, bagi mahasiswa, ya, para profesor juga bahkan, ya, di berbagai kampus itu membanggakan Aristoteles. Ya. Padahal dia adalah penyembah berhala. Ya. Penyembah berhala. Baik. Inilah terkait dengan awal penciptaan makhluk. Ya. Allah menciptakan makhluk dengan tujuan agar kita menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Juga firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kita semua, kehidupan, kematian, untuk menguji kita semua. Apakah kita ini mau beramal soleh atau beramal tidak soleh. Tapi sebagian juga kaum muslimin mengatakan bahwa seluruh dunia ini diciptakan untuk Muhammad. Ya. Dalam beberapa hadis palsu disebutkan bahwa Allah berfirman, "Ma khalaqtul aflaka illa min ajli Muhammad." Saya tidak menciptakan seluruh alam semesta ini kecuali karena Muhammad. Ya. Kecuali karena Muhammad. Jadi kata mereka surga, neraka, ya, malaikat, kemudian penyiksa, ya, kemudian kehidupan kita itu semuanya demi Muhammad. Tapi ini juga ya, hadisnya palsu. Ya, tapi juga diyakini oleh kebanyakan kaum sufi. Ya, kebanyakan kaum sufi. Tentu kita tidak mencela kaum sufi ini. Ya, kaum sufi itu ada yang lurus, ada yang juga ya menyimpang. Ya, yang kesufiannya ada di atas Al-Quran dan Sunnah, kita katakan tetap ya, lurus. Tapi kalau kesufiannya menyimpang, ya, maka kita katakan dia sebagai kaum yang ya, yang menyimpang, tidak benar. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluk tujuannya agar kita menyembah kepadanya. Karena Allah itu suka untuk disembah, cinta untuk disembah. Nah, ya. Jadi Allah menciptakan itu. Dan persoalan takdir ini merupakan persoalan keyakinan yang paling rumit. Keyakinan yang paling rumit. Orang banyak sekarang menjadi ateis karena salah paham terhadap persoalan takdir, atau pintunya itu pintu takdir. Orang menjadi ateis, tidak lagi percaya dengan Tuhan, itu pintunya dari pintu takdir, baik dari pintu logika ataupun pintu perasaan. Ya, pintu logika seperti banyak anak-anak muda sekarang belajar filsafat akhirnya menanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Ya. Ya. Kalau seandainya takdir itu benar, kenapa? Ya. Kemudian atau dari pintu perasaan. Sebagian orang merasa saya sudah banyak berdoa, tapi Allah belum kabulkan. Ya. Saya sudah banyak berusaha, tapi kehidupanku begini-begini terus. Ya. Dia merasa kalau itu tidak ada Tuhan. Ya. Kenapa takdir saya begini? Kalau ada Tuhan, dia sudah lama mendengarkan doaku, dia akan mengabulkan. Dan kalau begitu ya tidak ada yang namanya takdir. Kita hidup sendiri ya, di dunia ini begitu saja. Ya. Dan saya tidak mau lagi percaya dengan Tuhan. Jadi pintu kekufuran itu sekarang dari dua itu. Ya. Mendalami ilmu logika dan kemudian ya, kecewa dengan doa-doanya yang tidak dikabulkan Allah, dengan usahanya yang tidak disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar demikian ya, kita ya, sudah baru masuk pada pembahasan takdir terkait dengan penciptaan. Kita akan selanjutnya kita akan mengkaji tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, tentang penulisan dulu, penulisan takdir, lalu kemudian ilmu Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian kehendak Allah Azza wa Jalla. Ada 4 ya. Tadi kita sudah salah menyebutkan di awal ya, tapi yang benar adalah pertama penciptaan, yang kedua penulisan, yang ketiga ilmu atau pengetahuan Allah, yang keempat adalah kehendak atau masyiatullah. 4 ini merupakan intisari dari keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita baru membahas tentang penciptaan. Ya. Kajian selanjutnya kita akan berpindah pada penulisan takdir. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menulis takdir seluruh makhluk, apakah di lauh mahfuz saja atau di mana?
Semua juga kita akan sebutkan insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan ilmu Allah Azza wa Jalla, ilmu Allah itu sangat detail. Kita saja pada zaman sekarang kita bisa memprediksi, ya, kita bisa memprediksi dengan survei, dengan tingkat kesuksesan 80%, 70% pada satu hal. Jelas ya? Pada pemilu misalnya, kita sudah memprediksi, ya, lewat survei yang ada ini yang akan menang ini, misalnya. Atau pada bayi yang akan lahir. Ya. Bayi itu belum jadi bayi, masih jadi, dokter sudah bisa memprediksi ini akan, jantungnya akan bermasalah. Jelas ya? Ya, jantungnya akan bermasalah ke depannya ketika lahir. Atau kita sebagai guru, misalnya guru ketika murid-murid masuk 1 hari 2 hari, kita melakukan observasi, kita kemudian tahu ini murid yang ini kalau dia tidak rajin belajar dia akan gagal ini. Ya. Ya. Kita guru sudah tahu itu dari sejak 1 hari 2 hari melakukan observasi. Jelas ya? Ya. Dia akan gagal ini kalau dia tidak rajin belajar. Maka kita nasihati. Ya, kita nasihati. Itu kita manusia. Jelas ya? Kita manusia bisa mengetahui masa depan dengan sedikit melakukan survei, melakukan observasi, penelitian. Jelas ya? Ya. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Apalagi Allah yang ilmunya sangat detail. Ya, ilmunya sangat detail. Jadi dia belum menciptakan makhluk tapi dia sudah tahu, ya, apa yang akan dilakukan oleh makhluk. Jelas ya? Ilmunya sangat detail. Ya, kita saja manusia bisa mengetahui itu, ya, jelas ya, bisa mengetahui itu ke depannya ini kita akan begini. Ya. Tapi ilmu Allah lebih detail. Ya. Kita saja sudah bisa seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala tentu akan dia lebih detail, lebih banyak. Lalu kenapa kita masih diciptakan? Ya. Kenapa kita masih diciptakan? Ya, karena tujuannya memang Allah ingin menguji kita, ingin ada yang menyembahnya. Jelas ya? Jadi Allah itu ingin ada yang menyembahnya. Kalau dia tidak menciptakan makhluk, artinya dia bukan Tuhan. Paham ya? Kalau Allah cuma sendirinya saja, apakah itu menunjukkan bahwa Allah sempurna? Allah menunjukkan bukan sempurna. Jelas ya? Tapi karena ada makhluk yang dia ciptakan, maka Allah itu menunjukkan kesempurnaan dari. Kalau Allah sendiri, maka apakah dia diciptakan? Apakah kita akan menyebut dia sebagai pencipta? Tidak kan? Ya, jadi keberadaan makhluk menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla.
Kemudian tidak boleh ada seseorang yang mengatakan, takdirku sudah begini. Saya menyalahkan Allah. Dia mengatakan, jelas ya. Ya. Kenapa Allah menciptakan saya? Ini Allah sudah zalim kepada saya. Jelas ya? Ya, saya masuk neraka ini karena Allah zalim kepada saya. Ya, jelas ya? Itu juga pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah kenapa? Karena di kehidupan dunia ini kita memiliki pilihan sendiri. Jelas ya, kita memiliki pilihan. Memang Allah mengetahui bahwa orang ini pasti akan masuk neraka ini. Tapi dalam kehidupan dunia Allah tetap memberikan pilihan kepadanya. Sama ya, seringkali kita ilustrasikan dengan seorang murid. Tadi kita masuk sekolah atau kuliah, 1 hari 2 hari kita sudah tahu, oh ini murid ini kalau dia tidak rajin belajar, dia akan gagal. Kenapa? Karena setiap kita tanya blank dia tidak bisa menjawab apa-apa. Kita katakan dari awal semester, ini kalau dia tidak bisa menjawab, gagal ini. Setelah itu kita berikan pilihan kepada dia, mau rajin belajar atau tidak. Tapi dari awal kita sudah tahu, dia akan gagal ini. Tapi tetap kita sebagai guru harus memberikan pemberian pilihan kepadanya, mau belajar atau tidak. Silakan belajar rajin dan sebagainya. Kita berikan motivasi untuk belajar. Tapi memang walaupun kita tahu dia tidak akan termotivasi, di akhir semester dia gagal. Apakah dia datang kepada kita dan mengatakan, wahai guruku, engkaulah yang membuat saya gagal? Kita katakan tidak. Kenapa tidak? Karena dari awal kita sudah memberikan arahan. Jelas ya, dari awal kita sudah berikan arahan, petunjuk. Kita sudah berikan nasihat. Demikian pula Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kemudian ada yang datang pada hari kiamat dan mengatakan, ya Allah, kenapa engkau memasukkan kami ke dalam neraka? Itu hujjah dan disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Ya Allah, kenapa kami dimasukkan ke dalam neraka? Maka Allah mengatakan, bukankah ketika di dunia sudah ada nabi yang datang kepada kalian, ada Al-Quran yang kalian baca, ada para dai yang datang berikan kalian nasihat, arahan. Tapi ketika kalian tidak mempedulikan arahan dan nasihat itu sudah menjadi pilihan kalian sendiri dan kalian masuk neraka karena pilihan kalian sendiri. Karena banyak orang dai yang datang mengajak kalian untuk beriman, untuk beramal saleh, tapi kalian kemudian tidak mengindahkannya. Jadi itu kalian masuk neraka karena pilihan sendiri. Jelas ya? Jadi tadi saya ini mendapatkan takdir yang buruk. Kalau begitu ya berusaha untuk keluar dari takdir itu. Kalau terus-terusan berada dalam takdir itu pasrah, berarti itu pilihan sendiri. Tidak bisa menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Saya kira demikian ya terkait dengan takdir. Silakan. Ada satu golongan ini percaya bahwa tidak usah kita berusaha karena sudah takdir, sudah ditentukan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tidak dengar dengan bersedekah, berdoa bisa merubah takdir. Seperti juga bersilaturahmi bisa memperpanjang umur. Bagaimana Pak Ustaz? Itu kan dia terkait dengan yang pertama tadi apa tentang terus percaya usaha. Pertama dari Al-Quran saja memang Allah sudah sebutkan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang berusaha. Yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran dalam Al-Quran juga bahwa Allah berfirman, siapa yang ingin menjadi beriman maka dia silakan beriman. Siapa yang ingin jadi kafir maka dia silakan kafir. Artinya ada usaha, ada keinginan, ada usaha. Jadi Allah memang memiliki kehendak, tapi makhluk juga memiliki pilihan. Jelas ya, Allah memiliki kehendak, tapi makhluk juga harus memiliki pilihan dan usaha. Jelas ya, dan
Allah itu tergantung pada usaha makhluk. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Allah mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, kami akan berikan hidayah dan kemudahan. Jelas ya. Jadi tidak boleh kemudian orang berpangku tangan. Kan Allah sudah takdirkan, berarti saya santai-santai saja. Ya, jelas ya. Ya, itu namanya pasrah. Itu namanya pasrah. Bahkan usaha kita untuk berubah itu juga merupakan bagian dari takdir. Jelas ya. Ya, jadi ada orang mengatakan, kenapa masih bekerja mati-matian? Kenapa masih berusaha? Katakan jawabannya, ini juga merupakan bagian dari takdir. Ya, sih. Makanya Umar radhiyallahu anhu ketika didatangkan kepada seorang pencuri yang mau dipotong tangannya. Pencuri itu mengatakan, wahai Umar, kenapa engkau memotong tangan? Allah sudah tulis 500 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tulis bahwa takdir saya itu akan mencuri. Ya. Kenapa engkau memotong tanganku? Allah sudah tulis ini. Ya. Umar mengatakan, saya memotong tanganmu ini juga karena takdir. Ya. Saya memotong tanganmu ini karena Allah juga sudah tulis. Dia juga merupakan bagian dari takdir. Ya. Jelas ya? Jadi usaha manusia itu merupakan bagian dari takdir. Dan takdir kita tidak akan bisa ya, berubah kecuali dengan takdir pula. Ya. Ya. Takdir kita tidak bisa akan ubah. Takdir atau tujuan akhir takdir kita tidak akan bisa kita ubah kecuali dengan sarana yang merupakan takdir juga. Jelas ya, jadi jawabannya seperti itu, bahwa yang namanya usaha itu juga merupakan takdir. Jadi harus berusaha. Ya. Jangan kemudian mengatakan, takdirku sudah begini. Katakan tidak. Usaha Anda untuk mengubah itu juga merupakan bagian dari takdir. Ya. Jadi jangan santai-santai. Ya. Kemudian terkait dengan takdir, perubahan takdir dan sebagainya, itu adalah takdir yang ada di tangan para malaikat. Takdir yang ada dalam ilmu para malaikat. Takdir itu kan penulisannya ada dua. Takdir yang ada di Lauh Mahfuz, dan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu. Kedua, takdir yang ada dalam catatan para malaikat. Nah, takdir yang ada dalam catatan para malaikat inilah takdir yang bisa berubah. Adapun takdir yang tidak bisa berubah itu hanya ada di sisi Allah. Tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Ya. Allah itu hanya ilmu Allah sendiri. Ya. Adapun takdir yang ada di catatan malaikat, maka dia bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena ya, sebagai kata para ulama, ya, Allah kadang memberikan catatan informasi kepada para malaikat dengan catatan informasi yang masih bisa berubah. Tapi di sisi Allah tidaklah berubah. Dalam ilmu Allah itu tidak berubah lagi. Ya, tapi dalam catatan malaikat itu bisa. Tujuannya apa? Tujuannya agar satu-satunya ilmu yang pasti itu hanyalah milik Allah Azza. Malaikat sendiri pun tidak tahu kecuali ke saat terjadinya. Ya, jelas ya. Misalnya dalam catatan malaikat itu disebutkan orang ini umurnya 60 tahun. Kecuali kalau dia rajin silaturahim atau rajin berdoa, maka umurnya ditambah menjadi 80 tahun. Itu dalam catatan malaikat. Malaikat tidak akan tahu itu apakah umurnya 60 atau 80 kecuali pas hari H. Ya, hari H usia 60-nya baru malaikat tahu bahwa usianya akan ditambah jadi 80 tahun. Ya, jadi malaikat sendiri pun tidak tahu masa depan. Ya, masa depan yang Allah berikan kepada malaikat itu cuma dalam bentuk informasi yang masih kemungkinan. Jelas ya? Tujuannya apa? Agar tidak ada yang tahu masa depan secara pasti kecuali Allah Azza wa Jalla. Jelas ya, itu ya, tujuannya itu. Ya. Jadi takdir yang bisa berubah adalah yang ada di tangan para malaikat, bukan yang ada di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di ilmunya para malaikat tapi bukan di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, dan insyaallah tidak perlu memikirkan ini, kata Rasulullah, ya, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Allah, kita ini dimudahkan ya, untuk melakukan hal yang menjadi takdir kita.
Jelas ya. Kalau kita mau selamat ya kita akan dimudahkan untuk jalan selamat, maka bersungguh-sungguh ya, tapi untuk dimudahkan kita harus sungguh-sungguh. Tapi kalau kita pasrah ya takdir kita juga akan buruk ya, tidak akan baik-baik. Itu kita akan ada penjelasannya insyaallah. Ya, silakan. Apakah takdir sama dengan kehendak, masyiah? Yang kedua, bagaimana cara membedakan bahwa ini pada salah satu yang kita laksanakan apakah masuk pada atau masuk pada Masyiah atau kehendak itu bagian dari takdir. Takdir itu lebih luas. Iya, takdir lebih luas. Iya, kehendak itu merupakan bagian dari takdir. Kita katakan tadi, takdir itu intisarnya ada 4. Yang pertama penciptaan, yang kedua penulisan, yang ketiga masyiah, yang keempat ilmu. Iya, ilmu Allah. Artinya bagian dari ilmu takdir bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Itu bagian dari takdir, ilmu kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, jadi kehendak itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian terkait dengan qada dan qadar, pada intinya sama. Ya, pada intinya sama. Misalnya kalau disebutkan satu qadar itu sudah masuk qada, atau disebutkan qada sudah masuk qadar. Ya. Tapi mungkin ya qada itu ya bisa berupa keputusan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Bisa keputusan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla yang telah berlalu. Yang telah berlalu sesuai dengan masa kita. Jelas ya, baik telah berlalu adalah sudah qada, sudah berlalu itu, keputusan yang sudah berlalu. Adapun qadar belum terjadi, masih akan ada lagi di masa depan. Jelas ya? Ya itu. Tapi secara umum sebutkan salah satunya saja sudah include kedua-duanya sebenarnya. Sama dengan Islam dengan iman dan sebagainya ya. Islam dengan iman. Jelas ya, kalau disebutkan salah satunya maka iman sudah masuk di situ. Ya. Kita beriman, artinya kita juga berislam, ya. Ya. Kita masuk Islam, artinya kita juga beriman. Tapi kalau disebutkan bersama-sama, maka masing-masing memiliki makna. Ya, bahwa iman itu adalah amalan dalam hati kita, keyakinan dalam hati, sedangkan Islam adalah amalan anggota tubuh kita. Jelas ya? Itu. Jadi begitulah tentang. Ya, qada ya sudah tertulis ya, sudah terjadi. Ada juga makna-makna yang lain ya. Tapi itu makna yang paling populer. Barakallah. Sudah ya, barakallah fiik. Ya. Semoga kita kaji pada kesempatan yang bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.